Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2024. Nah, bagaimana perkiraan saudara di dalam menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2024 ini? Apakah tahun ini akan lebih mudah, lebih enak, atau sebaliknya tahun ini akan jauh lebih sulit dan hidup kita akan jauh lebih susah? Coba yang mengatakan yang pertama, lebih enak, lebih mudah, coba angkat tangannya. Nah, cuma satu ibu yang jawab. Kalau yang lain gimana? Interest naik. Hah? Interest naik. Iya. Jadi saudara, cuma ibu ini yang mengatakan lebih mudah, lebih enak, nggak ada kesusahannya. Walaupun dia nggak tahu masa depannya. Aku tahu hari depan. Pegang hari esok. Awas, jangan mulai. Jangan mulai lagi. Oke, saudara, ternyata ahli ekonomi, semua yang saya baca, financial review, apa semua dari bank, dari mana saudara? Karena saya suka baca news. Jadi saya tahu perkembangan Australia, saya tahu perkembangan di mana-mana because I like to read the news. Maka sesungguhnya para ekonom mengatakan hidup kita bukan tambah baik. Semakin sulit. Ini secara ekonomi, saudara. Tetapi saya percaya dari sisi yang lain, kita akan banyak sekali mengalami kesulitan. Dan itu bentuknya bukan hanya kesulitan ekonomi. Masih banyak lagi kesulitan yang lainnya yang harus kita hadapi. Ya. Saudara, ternyata kita nggak sendirian. We not feel alone when we encounter the difficulties in this life. Berbagai kesulitan yang kita alami juga pernah dialami oleh Raja Daud, Raja Israel. Namun tentu saja kesulitan yang dihadapi pada zaman sekarang dengan kesulitan yang dialami oleh Raja Daud di masa yang lalu beda. Nggak sama kesulitannya, jenisnya berbeda. Tetapi apa yang sama, saudara, yang membuat dari dulu sampai sekarang itu sama? Bukan masalahnya yang sama, masalahnya berbeda-beda. Yang sama itu tekanannya, yang sama itu stresnya, yang sama itu depresinya. Itu yang menekan jiwa kita. Itu yang sama, saudara. Tekanan-tekanan yang kita alami sama dengan tekanan-tekanan yang dialami oleh Raja Daud. Sama, saudara. Di dalam Mazmur 25, Daud curhat kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, bahwa dia mengalami tekanan itu, dia mengalami stres itu, dia mengalami depresi oleh karena banyak kesulitan yang harus dihadapinya. Dan Daud adalah raja yang jujur. Daud mengakui bahwa semua kesulitan yang dihadapinya itu sebagai akibat dari dosa, dari pelanggaran pada waktu dia masih muda. Di ayat 7 Daud mengatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Don't look to my past sin, my past transgression, O Lord, but just look to your faithfulness upon me. Because of your goodness, O the Lord. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Inilah pengakuan Daud, saudara. Dia mengakui dia berdosa, dia mengakui dia sudah banyak melakukan pelanggaran di masa lalunya. Alkitab juga mencatat beberapa dosa kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Tapi kemungkinan yang paling berat adalah ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba, lalu dia membunuh Uria, suami Batseba.
dengan cara mengirimkan Uria maju ke medan perang, sehingga mengakibatkan kematian dari suami Batsheba, yaitu Uria. Tetapi setelah itu Daud mengalami, saudara, semua depresi. Dan Daud mengekspresikan tekanan, kesedihan, penyesalan, stres berat, depresi, tidak nyaman, malu, merasa dipojokkan, merasa terhina, sengsara, menderita, tersesat, squeeze seperti orang tenggelam. Hal ini dia sampaikan dalam ayat 17 sampai 18. Lapangkan hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Pilihlah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Dalam kedua ayat ini, saudara, Daud mengekspresikan tekanan kesulitan yang membuat hatinya begitu sesak, saudara. Dan semua kesulitan, semua kesengsaraan, semua kesukaran itu akibat dari dosa dan pelanggaran yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dan hari ini kita belajar dari pengalaman yang dialami Daud, belajar dari Mazmur Daud. Sesulit apapun situasi kita, segelap apapun sepertinya masa depan kita, Tuhan pasti mampu. Tuhan pasti sanggup melepaskan kita dari segala macam kesulitan yang ada di hadapan kita. Lalu, bagaimana caranya? Nah, kita akan pelajari apa yang Daud lakukan. Yang pertama, mau terbuka di hadapan Tuhan. You need to be open up before God. Ini yang Daud lakukan, saudara. He's not hiding like Adam, but he encounter with God and he open up everything. He made mistakes in his past life. He open up before God. Dia katakan, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, beritahukanlah jalan-jalanmu. Dua hal yang Daud lakukan. Terbuka, dia angkat jiwanya, dia berdoa supaya Tuhan mau memberitahukan jalan mana yang harus dia lalui. Which way, oh God? Please teach me your way. Inilah kesungguhan Daud. Dia mau dipimpin Tuhan di dalam jalan kebenarannya. Daud merendahkan dirinya dan membuka diri di hadapan Tuhan karena dia percaya. Because he believes that his future, his life at the front ahead is actually in God's guidance and providence. Masa depannya itu ada dalam pimpinan Tuhan. Saudara, suatu kali saya bentukkan tap water, ada komplain. Kenapa tap water flow-nya itu nggak lancar, saudara? Flow-nya tuh lambat gitu. Alirannya sangat pelan. Dan saya sudah punya pengalaman sebelumnya dari easy to fix. Masalahnya apa? Karena kotoran ada di filternya. Di ujung dari tap water itu ada filter, dan filter itu tersumbat oleh kotoran, sehingga airnya terhambat, nggak bisa turun dengan lancar, sehingga dia punya pressure itu not as it should be, saudara, seharusnya. Lalu saya coba bersihkan. Dia punya water filternya, saya bersihkan. Saya pasang lagi, tetap nggak bisa, tetap pelan, saudara. Walaupun saya sudah lihat dengan teliti, udah bersih, udah nggak ada kotorannya, tetapi rupanya ada kotoran yang ada bersembunyi di balik filter itu, dan saya nggak bisa buka. Kalau saya buka, rusak, saudara. Akhirnya apa? Satu-satunya jalan, ganti filter. Saya pergi ke Bandung, saya beli filternya, lalu saya ganti. Dan setelah diganti, lancar, cespleng. Saudara, di dalam mengerjakan pembersihan, dalam pergi ke Bandung, beli, Tuhan ingatkan sesuatu kepada saya.
yang ada kaitan dengan khotbah yang akan saya sampaikan saat ini. Daud mau terbuka. Dia setia dibuka oleh Tuhan. Dia nggak mau menyembunyikan dirinya. Dia minta Tuhan melapangkan hatinya yang sudah sesak oleh karena banyaknya kotoran-kotoran dosa dalam hidupnya, terutama di dalam hatinya. Dan ada dosa-dosa yang seperti filter tumpukan itu, saudara-saudara. Udah kotor dengan banyak tumpukan dosa itu. Itu membuat hatinya sesak, membuat jiwa tertekan, membuat jiwanya seperti orang yang tenggelam. Jadi Daud mau terbuka, dia buka dirinya, dia mau buka hatinya di depan Tuhan. Dia minta, Tuhan, please cleanse me from all my sins. Bersihkan semua kotoran dan kesalahan saya, sehingga saya lega kembali. Lalu caranya gimana, saudara? Caranya Daud tidak bela diri. Dia nggak seperti Saul, lalu cari orang lain yang salah. Daud tidak pernah membela dirinya. Dia tidak mau cari kambing hitam, cari kesalahan orang lain. Tetapi Daud telanjang di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dan mohon, Tuhan, ampunilah aku. Aku orang yang berdosa ini. Namun apabila hati Daud tetap sesak, hati tetap tidak bisa lega, ada satu hal yang harus dilakukan oleh Daud: meminta hati yang baru dari Tuhan. Meminta hati yang baru dari Tuhan. Dan inilah dikatakan oleh Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel sudah mengatakan dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Changing the filter. Udah gak bisa dibersihkan. Ada dosa yang tersembunyi, yang ngumpet di dalam, yang dikorek-korek, gak bisa. Udah kelihatan bersih dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan kotoran yang menyumbat. Udah gak bisa diapa-apain lagi. Caranya apa? Seperti tap water itu tadi, yang filter sudah kotor, harus diganti. Change it. Ganti filter. Kita udah doa, Tuhan bersihkan, tapi tetap saudara nggak bisa juga. Nah, caranya satu-satunya doa. Tuhan, hati saya tetap nggak bisa, Tuhan, nggak bisa lega. Saya mau pegang firman Yehezkiel 36 ayat 20. Kamu sudah mengatakan, Engkau akan memberikan hati yang baru padaku. Sekarang Tuhan, gantilah hati dengan hati yang baru, dengan roh yang baru. Kalau memang ginjal itu udah nggak bisa diperbaiki, kalau paralysis dalis apa, peritoneal dialysis udah nggak bisa lagi, emang perlu ginjal baru. There is no other way untuk bisa cleanse the blood. Udah nggak bisa lagi, udah nggak berfungsi dengan baik. Harus change. Hati kita kalau udah nggak bisa diperbaiki lagi, change. Minta Tuhan, Tuhan ganti aku dengan hati yang baru. Dan saya mau katakan kepada saudara Bapak Ibu di tahun yang baru ini, kalau hatimu masih belum beres dengan Tuhan, ganti. Minta Tuhan ganti. Dan saya yakin Tuhan pasti berkuasa menggantikannya dengan hati yang baru, dengan roh yang baru dan batin kita. Sehingga mungkin sudah hari ini kita punya masa lalu, kesalahan, pelanggaran, kelalaian. Udah susah hidup, tambah susah lagi dengan beban masa lalu. Hari ini, today, God speaks into your heart that God willing to change your heart with a new heart. But you need to pray and beg God, please the Lord Jesus, help me. Change my heart.
To become a new one. Change my heart like your own heart. Saudara, kalau kita nggak mau terus menerus dibebani dengan kesulitan, tekanan, nggak terus ngikutin hidup kita, kita bisa kalau kita mau. Kita bisa terlepas dari kesulitan, tekanan, membebani hidup kita. Caranya berdoa, Tuhan, akui, terbuka, minta Tuhan ampuni, minta Tuhan bersihkan, mohon Tuhan ganti dengan Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari, sabar dan berharap kepada Tuhan. Daud berkata di ayat ketiga, ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka berbuat khianat dengan tiada alasannya. Orang yang menantikan Tuhan tak akan mendapat malu. Ini menantikan, ini penting sekali. Kita dalam pemulihan itu perlu sabar. Bukannya kita minum Panadol. Udah minum Panadol, nggak lama sakitnya hilang. Kita nggak seperti Tuhan nggak mengerjakan seperti itu, saudara. Pada waktu bangsa Israel ada di zaman masa pembuangan, saudara, mereka bertobat, mereka berteriak-teriak, mereka minta pengampunan. Apa besok langsung bebas? Enggak, saudara. 70 tahun harus ada di tanah perbudakan. Nggak langsung seperti begitu. Pekerjaan Tuhan, saudara, tidak instan. Oleh sebab itu kita sabar. Sabar menantikan waktu pemulihan dari Tuhan itu. Dan itu dikatakan oleh Daud di ayat kelima. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ada seorang penulis bernama Henry Nouwen. Dia membahas pentingnya teologi of waiting. Intinya, dalam hidup kita sering kita tidak sabar. Itu lagu yang tadi itu, ada yang nggak sabar tuh menunggu Tuhan. Kita seringkali nggak sabar, saudara, mau cepat beres. Kita nggak sabar menantikan Tuhan. Kita lupa Tuhan itu seringkali kita buat untuk menunggu. Jadi instead kita yang nunggu, Tuhan yang nungguin kita. Jadi pada saat kita mau bertobat, Tuhan nunggu kita udah lama, saudara. Ditunggu-tunggu nggak mau bertobat, ditunggu-tunggu nggak mau bertobat, nggak mau kembali kepada Tuhan. Begitu kita bertobat cepat-cepat minta dipulihkan, itu nggak fair, saudara. Kalau ada pihak yang nggak harus menunggu, nggak perlu nunggu, itu harusnya pihak Tuhan, bukannya pihak kita. Coba kalau sudah perhatikan para pejabat negara, ketika mereka berkunjung ke satu daerah, itu ada mobil petugas yang ada di hadapannya. Sehingga apa tujuannya? Mobil pejabat negara ini nggak macet, nggak harus nunggu, nggak queuing. Tapi kalau naik mobil itu rakyat biasa, ya harus sabar. Kalau macet ya harus nunggu, lampu merah harus nunggu. Ini perumpamaan secara logika, yang nggak sabaran itu harusnya Tuhan, karena dia lebih berkuasa, saudara. The most powerful person is God, it's not you. Ternyata Tuhan kita nggak seperti itu. Kalau ada Tuhan yang nggak mau nunggu, mau buru-buru, walaupun dia itu the most powerful one, tapi dia nggak mau nunggu, itu bukan Tuhan yang ada di Alkitab, saudara. Keindahan Tuhan di Alkitab adalah dia sabar untuk menunggunya, untuk menunggu. Seperti cerita perumpamaan anak yang hilang. Di situ bapaknya sabar menunggu. Anaknya mah happy-happy terus. Bapaknya tiap hari nunggu. Anaknya nggak pulang-pulang, ditungguin. Yang sabar tuh bapaknya. Dan Tuhan mengundang saya dan saudara dan saya untuk juga mau seperti Tuhan. Mau sedia menunggu proses dari Tuhan.
Ketika kita bertobat, kita diperbaharui hidup kita. Bukan besok langsung beres urusannya. Seperti minum Panadol semua baik itu normal. Enggak seperti itu. Kita harus sabar menantikan proses dari Tuhan. Proses pemulihan dari Tuhan. It takes time. Bahkan kalau kita kembali melihat proses Tuhan dalam Mazmur 25 atau Mazmur-Mazmur yang lain, ketika satu generasi bertobat, pemulihan yang Allah lakukan, pemulihan yang dialami, bukan generasi kita, tapi generasi di bawah kita, dinikmati oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita, bukan kita yang mengalami. Saat kita bertobat, saat kita kembali pada Tuhan, pemulihannya tidak saat itu terjadi di zaman kita, di zaman anak kita baru terjadi, di zaman cucu kita baru terjadi. Oleh sebab itu, sabar menunggu waktu Tuhan. Itu adalah bagian pembentukan hati, sehingga hati kita bukan lagi hati yang egois, yang maunya sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Dan tidak pernah kita berpikir kalau kita sudah bertobat, kita harus terima benefitnya langsung. Mungkin saja kita harus tunggu waktu Tuhan. Mungkin yang mendapat benefitnya bukan kita, tapi keturunan kita, orang lain di sekitar kita yang diberkati oleh Tuhan, bukan kita langsung. Bagian kita apa, saudara? Sabar. Tunggu proses Tuhan. Kapan Tuhan memulihkan hidup kita dan hidup keturunan kita. Dan itu bagian Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Bagian saudara dan saya. Be patient. Sabar menunggu waktu Tuhan. Yang ketiga, ternyata Tuhan lebih suka memberkati daripada menghukum kita. Daud sadar dosa yang dilakukan di masa mudanya. Daud tahu persis dosa itu penghambat dari berkat yang harusnya dia terima. Dosa itu akan mendatangkan penghukuman atas dirinya. Itu yang Daud tahu ya, saudara. Tapi ada Daud yang nggak dia tahu. Ada yang Daud tidak tahu. Apa itu yang dia tidak tahu? Tuhan lebih tertarik memberkati daripada menghukum. Itu yang dia belum tahu. Kenapa Daud belum tahu? Karena Tuhan Yesus belum datang. Jadi dia nggak tahu apa-apa akan yang terjadi masa yang akan datang. Dia nggak tahu, Daud nggak tahu. Yang dia tahu tuh, kasihani aku, ampuni aku. Karena dia akan dihukum. Tapi yang dia nggak tahu adalah Tuhan nggak tertarik menghukum. Tuhan lebih suka memberkati daripada menghukum kita. Itu yang dia nggak tahu. Nah, saudara, inilah Yesus ajarkan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebelum anak bungsu memutuskan untuk bertobat kembali kepada Bapa, Bapa lebih duluan tunggu anaknya pulang kembali. Inilah hati Tuhan. Hati Tuhan lebih tertarik memberkati daripada menghukum. Bapaknya nunggu itu bukan untuk mukulin anaknya. Bapak nunggu berhari-hari, nungguin anaknya pulang, bukan untuk mau ngomel-ngomelin anaknya, bukan untuk mengancam, bukan untuk bilang, sekarang ya, gua balas lu, dasar kelakuan anak gak beres, enggak begitu, saudara. Hati Bapak kita gak seperti itu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memberkati. Inilah yang membuat langkah kita ringan untuk mau bertobat. Ini langkah kita ringan untuk mau percaya Yesus. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimimu. Yesus datang untuk menyelamatkanmu. Untuk itulah dia datang, lahir dan mati di kayu salib. Karena dia datang untuk memberkati kita. Tuhan sudah lama menunggu. Kapan lisan kau kembali kepadaku? Tuhan sudah lama menunggu. Achen, kapan kau kembali kepadaku? Dan sebut namamu masing-masing.
Kapan Haryanto return to God? Namamu disebut oleh Tuhan. Kapan pulang kembali? Kapan menghampiri aku kembali? Sudah lama dia menunggu, saudara. Oleh sebab itu, kita harus ingat, Tuhan menunggu bukan untuk menghukum. Tuhan menunggu untuk memberkati. Karena memang Tuhan lebih tertarik memberkati daripada menghukum kita. Yang keempat, Tuhan pimpinlah hidupku. Ayat 8-10, Daud menyaksikan Tuhan itu baik dan benar, yang menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudara, kalau orang yang sesat itu pasti begini, bingung nyari jalan, nyasar. Orang sesat itu orang nyasar. Nah, ibu ingat, suka kesasar. Kalau lagi jalan kemana gitu ya, suka salah jalan. Pernah di suatu tempat pergi kemana, dia putar sampai ketemu sama anaknya, udah pulang anaknya, baru bilang, udah memang kalau sudah datang deh, muter, suka kesasar. Saudara, bukan ibu ingat aja, kita juga suka kesasar dalam secara rohani. Kita nggak ngerti jalannya. Kita mau pulang, tapi Tuhan, aku lupa jalan pulang kemana. Aku mau kembali kepada Tuhan, tapi nggak tahu caranya kemana. Aku bingung, lah sini, lah situ. Mau masuk RSL atau masuk gereja? Kan bingung kan, kiri kanan lihat, bingung jalannya. Itu orang nyasar itu. Jadi kalau saudara lihat ada orang celinguk, bawanya tarik ke dalam. Itu pasti lagi nyasar, lagi nyari-nyari kemana ya begini. Jadi kita secara rohani kita suka begitu, nggak tahu jalannya ke Tuhan itu gimana. Nah, Tuhan itu baik dan benar, yang menunjukkan jalan, show your way. Those who are astray, God will lead you home. Tuhan akan membawa kamu ke rumahnya. Dia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, yang mengajarkan jalannya. Ayat 12, orang yang takut akan Tuhan, yang kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Jadi saudara, kalau nyasar, kalau nggak tahu jalan yang mana kau harus pilih, Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan pimpin, sehingga kau bisa memutuskan jalan mana yang harus kau pilih. Grace of God di tempat ini adalah jalan. Ketika saya tidak tahu jalan mana harus yang saya pilih, ketika saya kebingungan, celingak-celinguk ke orang ini, Tuhan mau jadi handyman aja atau mau jadi hamba Tuhan? Bingung susah jalan. Tapi Tuhan tunjukkan melalui Pak Herman, Pak Roy, Pak Wanto, dan juga teman-temannya. This is God's way. Jalan. Oleh karena itu kita ada sampai hari ini. Bangkitlah semangatnya, saudara. Karena ini jalan yang sudah Tuhan tentukan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita bersama-sama bergandengan tangan di tahun 2024 ini. Tuhan, pimpinlah langkahku, jalanku. Dan kita akan jalan bersama-sama, karena Yesus ada di depan kita. Kita akan ikuti apa yang jadi pimpinan Tuhan ke depan. Syaratnya apa? Nah, ada syarat. Perhatikan ini. Yang membimbing orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan. Dua. Rendah hati, takut akan Tuhan. Dan inilah yang Daud punya. Daud itu terkenal dengan seorang yang rendah hatinya. Dia bukan seperti Saul
Dia rendah hati. Di hadapan Tuhan dia mengaku dosanya. Dia takut akan Tuhan. Dan disitulah letak kemenangannya. God show him the way. Saudara, ketika kita punya hati, sikap seperti Daud yang rendah hati, takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi masa depan. Kita akan seperti ini. I'm not scared for the future because I know whom I believe. Jesus is my Lord. He's my rock. He will protect me. He will guide my way. Even though so many scare things before me, but I will face them because I know God is with me, Emmanuel. Saudara, masihkah kau takut menghadapi hal esok? Masihkah kau takut menghadapi kesulitan di depanmu? Masihkah kau dihantaui oleh masa lalumu? Hari ini saya katakan, beri kepada Tuhan hatimu untuk diubahkan. Kalau enggak bisa berubah, minta Tuhan berikan hati yang baru. Dengan rendah hati, takut akan Tuhan, berdoa, Tuhan, tolong saya untuk saya bisa hadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Karena aku percaya Engkau lebih suka memberkati daripada menghukum. Dan Tuhan pasti akan pimpin dan bimbing aku di jalan yang harus aku lalui. Karena aku selalu merendahkan diriku di hadapan Tuhan dan takut akan Engkau, ya Tuhan. Maukah kita berdoa seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Ketika engkau bisa berdoa seperti itu, maka engkau akan stand up dan berkata, I'm not scared again. Saya nggak takut lagi. Karena saya siap menghadapi semuanya. God is with me. And He is more powerful than everything. Amin. Tidur apa amin? Tadi kaget. Mari kita berdoa.